Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini seperti terpojok, seperti tidak ada jalan keluar, seperti laut di depan kita, dan musuh di belakang kita? Tahukah kita, ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan terancam mati. Seorang bayi yang diburu oleh penguasa paling kejam di zamannya. Namun justru bayi itu dibesarkan di istana musuhnya sendiri. Dialah Nabi Musa, alaihi salam. Malam ini, mari kita belajar dari kisah luar biasa seorang nabi yang berani melawan tirani, yang berbicara langsung dengan Allah, dan yang dengan izinnya membelah lautan. Saat itu Mesir dipimpin oleh raja zalim bernama Fir'aun. Ia bermimpi tahtanya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Karena ketakutan, ia memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Bayangkan, setiap rumah diperiksa. Tangisan bayi berarti kematian. Di tengah suasana mencekam itu, lahirlah Musa. Ibunya adalah wanita beriman. Allah memberi ilham kepadanya, susuilah dia. Jika engkau khawatir, hanyutkanlah ke sungai. Secara logika, mana ada ibu yang tega menghanyutkan bayinya, tapi iman mengalahkan logika. Musa dihanyutkan di sungai Nil. Dan siapa yang menemukannya? Keluarga Fir'aun sendiri. Subhanallah, Allah tidak menyelamatkan Musa dengan menjauhkannya dari musuh, tetapi dengan memasukkannya ke istana musuh. Ini pelajaran pertama, kadang perlindungan Allah datang dengan cara yang tak kita pahami. Istri Fir'aun, Asia, memohon agar bayi itu tidak dibunuh. Ia merasakan cinta dalam hatinya. Musa tumbuh sebagai anak istana. Makan terbaik, pendidikan terbaik, kehidupan mewah. Namun Allah menjaga hatinya tetap bersama kaumnya yang tertindas. Saudaraku, lingkungan boleh istana, tapi iman tetap bisa dijaga. Suatu hari, Musa melihat dua orang bertengkar. Satu dari Bani Israel, satu dari kaum Fir'aun. Musa menolong kaumnya. Tanpa sengaja pukulannya menyebabkan orang itu meninggal. Musa kaget, menyesal, takut. Beliau berdoa memohon ampun. Disinilah kita belajar, Nabi pun manusia. Mereka bisa salah, tapi segera kembali kepada Allah. Karena khawatir dibunuh, Musa meninggalkan Mesir menuju Madian. Di Madian, Musa menolong dua wanita yang kesulitan mengambil air, tanpa pamrih, tanpa kenal. Ayah kedua wanita itu adalah orang saleh. Musa bekerja padanya dan menikah dengan salah satu putrinya. Bertahun-tahun Musa hidup sederhana. Dari istana, menjadi penggembala. Kenapa Allah tidak langsung menjadikannya nabi? Karena pemimpin besar ditempa dulu. Kesabaran, kerendahan hati, ketangguhan. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat api di Bukit Tursina. Di sanalah Allah memanggilnya. Bayangkan, seorang manusia berbicara langsung dengan Rabb semesta alam. Allah mengangkat Musa menjadi nabi, memberinya mukjizat, tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan memberinya misi besar, datangi Fir'aun. Ajak dia menyembah Allah. Saudaraku, Fir'aun bukan sekadar raja. Ia mengaku sebagai Tuhan. Dan Musa diperintahkan mendatanginya dengan lembut. Ini pelajaran luar biasa. Bahkan kepada orang sejahat itu, Allah perintahkan berdakwah dengan kata-kata yang baik. Namun Fir'aun tetap sombong. Ia mengumpulkan para penyihir untuk melawan Musa. Tongkat Musa berubah menjadi ular besar, menelan semua sihir mereka. Para penyihir langsung sujud beriman. Kenapa? Karena mereka ahli. Mereka tahu itu bukan sihir. Akhirnya Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar dengan pasukan besar. Di depan mereka laut. Di belakang mereka tentara. Kaum Musa panik, kita pasti tertangkap. Musa menjawab dengan penuh iman, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Tongkat dipukulkan ke laut. Dan laut terbelah. Bani Israel menyeberang. Fir'aun ikut masuk dan laut kembali menyatu. Kezaliman tenggelam. Kebenaran selamat. Namun ujian belum selesai. Bani Israel justru sering membangkang. Menyembah patung anak sapi, mengeluh tentang makanan. Musa bersabar menghadapi kaumnya sendiri. Saudaraku, kadang musuh terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari kisah Nabi Musa kita belajar, jangan pernah meremehkan takdir Allah. Kezaliman pasti hancur. Iman lebih kuat dari kekuasaan. Pemimpin sejati lahir dari ujian. Ketika kita merasa terpojok, yakinlah, Allah bersama kita. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang menghadapi Fir'aun dalam hidup kita. Masalah, tekanan, ketidakadilan. Ingatlah kisah Musa. Jika Allah mampu membelah laut, maka masalah kita bukan apa-apa baginya. Tugas kita hanya satu, tetap beriman, tetap sabar, tetap taat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat seperti Nabi Musa, alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.